mau dilakukan atau dikerjakan? Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya Dwi Yuliandayani mengambil skripsi bertema tentang analisis efisiensi pada perbandingan pola sistem. Kameranya bisa mengaktifkan on cam nggak? Kita bisa record. Oh, baik Pak. Sudah Pak. Ya, sudah. Bisa diceritakan mau mengerjakan apa, terus apa yang mau dilakukan di penelitiannya? Topik yang saya ambil untuk skripsi ini adalah tentang efisiensi pada perbandingan pola sistem, perbandingan pola sistem pendingin jenis heatsink panel surya. Jadi saya ingin mengambil tema mengambil nilai efisiensi jika pada modul surya dengan pola heatsink yang berbeda, dengan mengambil jenis heatsink, dengan mengambil jenis sistem pendingin heatsink, tapi dengan pola yang berbeda Pak. Seperti jenis heatsink kan polanya ada beberapa jenis, terutama ada pola jenis yang vertikal, ada pola jenis yang diagonal. Nah, saya mengambil jenis diagonal dan jenis vertikalnya dengan berbahan dasar aluminium. Ya, terus sebelum masuk materi ya, saya mau tanya dulu, kenapa ingin membandingkan? Ada masalah apa di sana? Selain saya tertarik dengan PLTS, masalah ini juga belum pernah terangkat dan dibahas di UPN di kampus sih Pak. Oke. Kemudian untuk ini pembangkit listrik tenaga surya ya? Iya Pak. Menggunakan heatsink. Itu heatsinknya mau digunakan di bagian mana aja? Apa yang digunakan maksudnya dengan menggunakan heatsink tersebut pada panel suryanya? Iya, heatsinknya dipasang di bagian belakang modul suryanya Pak, dengan bahan dasar aluminium. Oke, kemudian membandingkannya itu dengan apa saja yang mau dibandingkan? Membandingkan daya output keluarnya, lalu nilai efisiennya, lalu suhu temperaturnya, dengan seperti itu sih Pak. Ada di bagian rumusan masalah ini Pak yang akan diangkat pada skripsi kali ini. Ya, coba ceritakan problem statement atau permasalahan apa yang mau dikerjakan, mau dilakukan di penelitian ini. Sebelumnya saya akan membacakan tentang pendahuluan yang saya buat, lalu saya akan membacakan perumusan masalahnya ya Pak. Jadi karena penduduk di Indonesia pada tahun 2002 sudah mencapai 275.773 juta jiwa. Jadi tiap tahun karena meningkat, pasokan energi listrik tidak akan mampu mencapai nilai energi yang kita butuhkan. Jadi PLTS ini udah menjadi solusi kalau suatu saat nanti bahan bakar sudah habis tidak bisa dipakai.
karena karena PLTS. Karena PLTS adalah energi yang PLTS cocok di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang tropis yang menghasilkan panas matahari yang tinggi, jadi memang bisa menghasilkan produksi energi surya yang tinggi juga. Lalu panel surya juga hanya dipengaruhi oleh 2 variabel aja tentang intensitas cahaya matahari atau suhu pada lingkungannya. Intensitas radiasi cahaya matahari yang diterima sel surya sebanding dengan tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Sedangkan apabila suhu lingkungan semakin tinggi dengan intensitas radiasi cahaya matahari yang tetap, maka tegangan panel surya akan berkurang dan arus listrik yang dihasilkan akan bertambah. Jadi perubahan temperatur sel surya ini diakibatkan oleh temperaturnya aja. Kondisi awan dan kecepatan angin di lingkungan sekitar daerah penempatan panel surya tersebut. Mengapa VLTS menjadi solusi? Karena radiasi yang dihasilkan panel surya tidak akan merusak lingkungan, atau radiasi yang ditangkap panel surya akan berubah menjadi panas, jadi tidak akan secara tidak langsung tidak akan mengeksploitasi lingkungan juga. Namun karena pada panel surya menangkap panas tersebut jika overheat atau terlalu tinggi harus dihilangkan untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi yang dapat mengurangi efisiensi panel. Oleh karena itu mengurangi hal tersebut dengan cara dipasangkannya heatsink pada modul surya tersebut. Dalam penelitian saya, heatsink ini dipasang di bagian belakang panel surya. Itu adalah salah satu metode untuk menurunkan suhu pada modul surya. Karena heatsink meningkatkan perpindahan panas konvensional dan pembuangan panas. Heatsink ini mengapa heatsink bisa jadi metode untuk menurunkan suhu pada modul surya, karena heatsink dibuat dari tembaga atau aluminium yang pada dasarnya konduktivitas panasnya yang baik. Dan ketika pada sirip-sirip lubang heatsink tersebut ditambahkan dan dipasang pada bagian belakang panel surya, hal itu menyebabkan penurunan suhu pada panel surya dan meningkat kinerja modul surya tersebut. Ada 2 jenis heatsink, yaitu sistem pendingin aktif atau heatsink aktif dan metode sistem pendingin pasif. Pada penelitian ini saya menggunakan sistem pendingin pasif. Salah satu percobaan yang akan saya lakukan dengan menggunakan panel surya jenis monokristalin berkapasitas 50 EP digunakan untuk penelitian secara bergantian di hari yang berbeda dengan waktu yang sama untuk membandingkan suhu, temperatur, daya output, efisiensi, dan yang lainnya. Percobaan ini akan dilakukan pada jam 11 sampai jam 4 sore selama 3 hari berturut-turut dan untuk melihat nilai parameter yang diukur untuk digunakan pada analisis penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah merancang pola yang berbeda pada sistem pendingin jenis heatsink
dan menghitung rata-rata suhu parameter yang dihasilkan panel surya pada saat dipasangkan pola jenis heatsink yang berbeda. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah berapa temperatur suhu rata-rata panel surya yang menggunakan heatsink sirip diagonal, berapa temperatur suhu rata-rata panel surya saat menggunakan heatsink sirip vertikal, berapa penurunan suhu pada masing-masing modul surya dengan heatsink sirip yang berbeda, berapa daya output rata-rata yang dihasilkan panel surya saat menggunakan heatsink yang berbeda, bagaimana hasil analisis pengaruh penambahan heatsink terhadap daya output panel surya. Batasan masalahnya adalah penelitian ini hanya fokus pada pengujian temperatur suhu rata-rata pada panel surya monokristalin kapasitas 50 WP dengan sistem pendingin jenis heatsink sirip diagonal dan sirip vertikal, serta menghitung jenis daya yang keluar. Baik, ini sistematika penulisannya. Saya kira cukup sampai situ, Pak, karena saya masih di bab 1. Ya, tadi tentang ini ya, heatsink ya ceritanya. Judulnya Pak, udah ada judul belum dituliskan? Analisis iya. Garis besarnya ini sih, Pak. Analisis efisiensi pada perbandingan pola suhu heatsink panel surya. Oke, sebelum masuk ke sana ke tulisannya ada beberapa poin dulu yang mau ditanyakan. Ini kenapa perlu dilakukan analisis why-nya heatsink tersebut? Kalau misalnya heatsink ini nggak dianalisis, apa yang terjadi terhadap performa atau kerja dari PLTS-nya? Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Suaranya jelas, sekarang udah jelas belum? Terdengar? Sudah, Pak. Ya. Heatsink ini kenapa perlu dilakukan analisis? Karena apa pengaruh analisis heatsink? Karena panel surya kan energi yang menangkap matahari ya, sedangkan panel surya bisa terjadi overheat itu kapan saja. Jadi kalau jadi modul surya itu perlu sistem pendingin. Mungkin sistem pendingin bisa berbeda jenis. Tentunya ada jenis heatsink, ada yang memakai air aki, ada jenis sistem pendingin yang lainnya juga, karena panel surya bisa kapanpun terjadi overheat karena dia menangkap panas yang berlebihan, Pak, atau yang tinggi. Karena panas yang tinggi, jadi dia butuh sistem pendingin yang dipasang di modul surya tersebut. Ya, jadi itu ya poinnya ya, melakukan analisis karena overheat ya, overheat dari cahaya matahari solar cell-nya ya. Betul iya, ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Terus kemudian tadi ada cerita tentang pasif heatsink dengan aktif heatsink. Ini yang mau dilakukan dengan pasif atau aktif? Pasif, Pak. Oke, pasif. Lalu apa bedanya pasif heatsink dengan aktif heatsink? Sistem pendingin aktif dan pasif yang ditanya ya, Pak? Ya, sistem pendingin yang aktif dan pasif. Jadi yang ini kan mendinginkan ya, mendinginkan panas matahari atau solar cell yang berlebihan supaya tidak overheat, dilakukan dengan cara medianya itu menggunakan pasif heatsink ya yang mau dilakukan. Lalu apa bedanya dengan aktif heatsink atau media pendinginnya itu pasif dengan media pendingin aktif?
Heatsink aktif atau pendingin aktif itu menggunakan alat seperti kipas yang memiliki motor listrik aktif, Pak. Contoh heatsink aktif itu kipas prosesor atau CPU fan. Contohnya seperti itu. Jika heatsink yang pasif itu yang merupakan yang bukan merupakan yang tidak memakai kipas seperti sistem pendinginnya, entah bentuknya cair atau yang mana ya? Bentar, Pak. Oh, biasanya heatsink pasif itu hanya terbuat dari aluminium, bersirip aluminium saja sih, Pak. Ya, tentunya seperti heatsink yang saya bahas pada penelitian ini. Kalau yang aktif gimana perbedaannya? Kalau yang aktif itu aktif. Seperti yang tadi saya jelaskan, CPU di kompresor prosesor, Pak. Yang berbentuknya yang berbentuknya kipas. Jadi heatsink yang berbentuk kipas. Kalau ini kan saya berbentuk ada kontrol ya. Ada kontrol aktif ya, misalnya mengontrol dengan tiupan kipas atau mengontrol dengan aliran jet kontinu atau jet sintetik ya, yang aktif. Kemudian ini dilakukan secara eksperimen atau maksudnya eksperimen itu pengujian atau dengan cara modeling yang mau dilakukan, maksudnya simulasi. Dilakukan eksperimen, Pak. Oke, eksperimen ya. Lalu eksperimennya itu seperti apa nanti akan mau dilakukan untuk melakukan eksperimennya? Misalnya kan ini kan menggunakan heatsink ya. Heatsinknya ini misalkan berbentuk, katakanlah berbentuk kotak, yang satu lagi berbentuk segitiga. Lalu bagaimana melihat atau mengatakan bentuk, misalkan bentuk berbentuk kotak itu lebih efisiensi jika dibandingkan dengan bentuk lingkaran pada saat dilakukan secara eksperimen. Apa yang dikerjakan bisa mengatakan, oh ini modelnya lebih efisien jika dibandingkan dengan model yang bentuknya seperti ini. Seperti misalkan membandingkan yang satu heatsinknya itu ada berbentuk kotak atau persegi, dan satu lagi ada heatsink yang bentuknya berbentuk lingkaran. Kemudian dari hasil analisisnya bisa memberikan penjelasan kesimpulan bahwa bentuk yang seperti ini lebih efektif dari bentuk yang seperti ini. Apa yang dilakukan untuk melakukan eksperimen tersebut bisa menjawab perbandingan dari berbagai macam bentuk heatsink tersebut. Saya mengambil tema tentang heatsink mau memperbandingkan karena heatsink sirip vertikal itu sudah terlalu banyak banyak yang pakai dan dipasang pada modul surya, Pak. Sedangkan sirip
sirip diagonal, yang bersirip diagonal itu belum terlalu banyak yang pakai pada modul surya. Jadi mengapa saya mengambil itu, karena saya mau membandingkan efisiensi lebih berefisiensi yang mana antara sirip diagonal dan sirip vertikal. Cara saya mengambil data seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengambil data hari berturut-turut tetapi dengan di waktu yang sama. Dan karena di waktu yang sama untuk mengambil temperatur atau suhu dari panas yang sama. Seperti itu. Oke, berarti nanti ngambil data ya. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengambil datanya? Misalkan 1 hari 3 jam atau 1 hari bisa dilakukan 24 jam atau 12 jam atau bagaimana? Karena data ini kan nanti bisa diolah dari data hasil pengukuran, data eksperimen, berapa temperatur yang diinginkan dari sistem tersebut. Waktu yang dilakukan berapa lama nanti per hari ini? Dalam sehari saya mengambil waktu 5 jam untuk mengambil data, Pak. Dia di rentang waktu jam 11 sampai jam 4 sore. Jam 11 siang sampai jam 4 sore. Sore. Iya, Pak. Oke, jadi alat ini solar cell ya, yang pada heatsinknya itu yang dipasang pada heatsinknya bekerja atau berfungsikan dari jam 11 sampai jam sore ya, sampai jam 4 sore. Iya, Pak. Ya, alat ukurnya apa nanti akan digunakan? Data akuisisinya untuk mendapatkan data temperatur. Sebentar, Pak. Alat ukurnya yang digunakan ammeter, voltmeter, multimeter, termometer, dan perekam sinar matahari yang digunakan untuk mengukur insiden radiasi flux atau radiasi matahari sih, Pak, pada permukaan panel suryanya. Ya, berarti nanti menggunakan alat itu ya. Iya, Pak. Kemudian temperaturnya apa tadi untuk mengukur temperatur heatsinknya? Karena kan fokusnya ke heatsink ya. Iya. Menggunakan termometer. Termometer. Termometernya seperti apa? Termometer digital, kontak, atau termometer infrared? Tunjukkan gambarnya ya, Pak, sebentar.
Termogan untuk mengukur temperatur panel suryanya kalau untuk mengukur Termogannya tingkat tadi tampilkan nggak di share screen spesifikasinya dari termogannya? spesifikasi termogan ya Pak? Iya. Ini nanti mau melakukan pengujiannya di mana tempatnya? Di rumah saya sendiri Pak, karena rumah saya sendiri termasuk daerah yang sangat panas, jadi Ngujinya di mana? Di atap rumah? Jadi, iya Pak. Iya Pak, benar. Oke. Sebentar Pak, saya... Kemudian rumahnya di mana? Daerahnya? Rumah saya daerah Babelan, Bekasi Pak. Oke. Itu tiap hari panas ya? Maksudnya temperatur ininya di sananya? Iya Pak. Betul, panas setiap hari Pak. Iya, nanti coba di share screen itu termogannya itu, termometer tembaknya itu menggunakan infrarednya itu seperti apa? Baik Pak, baik Pak.